hadir? Hadir semua. Oke, baiklah. Jadi materi kita hari ini itu tentang topik itu klasifikasi sampah organik dan anorganik. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku mau tanya dulu. Kira-kira apa yang terlintas dalam benaknya kalian atau pikirannya kalian atau otaknya kalian ketika Pak Guru sebut sampah? Ketika Pak Guru bilang sampah, apa yang terlintas dalam pikirannya kalian? Apa itu sampah? Apa itu sampah? Kotoran. Kotoran. Satu. Kotoran. Ada yang lain? Apa itu sampah? Sering kita lihat itu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Semacam plastik. Apalagi? Kayak botol, kayak kaleng, daun. Daun termasuk apa lagi? Kulit kue, Oke, pipet kan termasuk plastik juga. Terus? kulit buah. Ya, oke. Tempatnya giling. Oke. Itu yang dimaksud dengan sampah. Atau sesuatu yang tidak bagus dilihat, sampah, tidak bagus dilihat. Kemudian apa yang terjadi ketika sampah itu tidak diolah atau dipilah? Menjadi bahan bencana alam. Bencana alam satu. Macam banjir. Ketika tiba-tiba sampah itu sudah dikumpul saja, tidak diolah, tidak dibakar, tidak diapakan, apa yang terjadi? Menjadi Busuk, kotor, sampah banjir juga, tersebar, bau, jijik, apa lagi? Ya, namanya sampah kan pasti busuk, kemudian otomatis kan kalian tidak mau dekat di tempat itu. Oke, Pak Guru mau tanya. Habis itu Pak Guru mau tanya, ada tidak yang pernah dengar kata AI? Tidak. Ada sedikit penjelasan. AI itu dia sejenis oke, aku tampilkan. Oke, bisa lihat di layar. AI atau AI. Sering pernah lihat? Pernah dengar? Apa yang terlintas dalam pikirannya kalian? AI atau AI? Semacam itu bisa membantu kita. Apa? Ya, bantu apa? Contohnya. Aplikasi di HP. Terus? Laptop. Di notebook. Oke, penjelasan di sini AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi ilmu komputer yang memungkinkan mesin memiliki kemampuan memecahkan masalah. Nah, kalau di HP itu kalau pernah dengar chat GPT atau chat GPT? Tidak pernah. Chat GPT. Nah, ini sudah umum digunakan. Atau Cici yang umum sekarang. Cici. Cici atau chat GPT itu sama fungsinya, yaitu membantu kita ketika ada suatu masalah yang tidak bisa kita pecahkan, bisa kita pakai AI. Contoh AI itu chat GPT atau Cici. Contoh kalau di HP itu ada
ada aplikasinya, Cici juga ada aplikasinya. Jadi Cici itu bisa bantu kita. Contoh, saya mau masak nasi goreng tapi tidak tahu cara buatnya. Bisa kita minta bantuan sama ChatGPT. Bumbunya dalam ChatGPT itu atau Cici, dia akan jelaskan mulai dari bahan-bahannya apa saja, kemudian cara pembuatannya sampai dia jadi. Kemudian juga kalau misalnya ada di sini yang tidak tahu cara buat teh atau kopi, bisa minta tolong, bisa minta bantuan Cici atau ChatGPT. Kemudian kalau apakah kandungannya, kalau terlintas dalam pikirannya kalian, kira-kira teh itu apa, dari mana asal usulnya, dari mana itu usulnya, bisa minta tolong sama ChatGPT atau Cici. Kenapa bisa langsung ketika kita celup di air, kenapa dia bisa berubah warnanya, kira-kira apa, dari mana asalnya teh itu. Kalau penasaran bisa minta ChatGPT atau Cici. Di sini ada tidak pernah pakai ChatGPT? Cici. Ya. Kalau Cici coba katakan yang pernah pakai Cici. Aplikasi Cici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, apapun masalahnya, yang penting ada informasi yang masuk. Contoh, kan ChatGPT itu kan dia bisa juga bantu guru, bisa juga bantu siswa. Nah, contoh kayak modul ajar, bantuan ChatGPT sangat terbantu, sangat dibutuhkan oleh guru. Kalau bilang membuat modul ajar, dia akan terangkan dari informasi umumnya sampai penutup. Jadi Cici atau ChatGPT sangat membantu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran atau yang sering kita dengar TP. Apa tujuan kita belajar ChatGPT hari ini? Apa yang kita kan topiknya kita tadi kan mengklasifikasi sampah organik dan anorganik. Tujuannya kita apa sih? Tujuannya kita belajar topik tadi atau topik klasifikasi. Tujuannya kita tuh siswa mampu memahami konsep kecerdasan artifisial atau sering disebut KKA. Coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Itu secara garis besarnya itu tentang media, baik laptop, Chromebook, infocus, kipas angin, HP, termasuk dalam coding dan kecerdasan artifisial. Termasuk Cici, dia ChatGPT, dia kecerdasan buatan. Melalui peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dalam permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah kita sekarang itu ada satu yang paling umum, ada satu masalah yang tiap hari kita bahas, yaitu sampah. Sesuai dengan topiknya tadi, mengklasifikasi, memisahkan yang mana itu sampah organik, yang mana itu sampah anorganik. Oke. Nanti lihat di layar, Pak Guru akan tampilkan gambar. Oke.
Oke, di sini ada sampah organik dan anorganik. Kelihatan tidak? Oke. Oke, di depannya kalian itu ada dua jenis sampah yang akan kita bahas hari ini, yaitu sampah organik dan anorganik. Oke, perbedaan dari sampah organik itu contoh daun-daun, kulit pisang, kemudian juga pokoknya pada intinya yang bisa diolah, yang maksudnya bisa terurai. Contoh kulit pisang, kemudian daun, semangka, buah-buahan yang termasuk buah-buahan, semua sayuran-sayuran, buah-buahan itu termasuk dia sampah organik. Kemudian termasuk daun, telur itu dia termasuk sampah organik atau anorganik? Kalau telur anorganik, alasannya kenapa? Tidak dapat terurai. Kalau ini anorganik, alasannya tidak bisa. Apa di sekolah sini yang termasuk sampah anorganik? Plastik. Plastik itu contohnya apa? Plastik itu kan banyak. Itu tempatnya kalian minum es apa? Es ini terbuat dari apa? Plastik. Itu termasuk sampah organik atau anorganik? Organik. Apalagi selain itu? Pipet. Kaleng apa? Termasuk sampah apa dia? Organik. Oke, selanjutnya contoh sampah organik yang ada di sekolah. Daun. Pipet sampah organik atau anorganik? Oke. Yang bisa terurai. Ada di sekolah. Yang ada di sekolah apa? Sampai daun. Kemudian bisa terurai pohon. Bisa, maksudnya kalau seumpamanya batang pohon dia sudah mati, kalau kita simpan di tempat sampah dalam jangka waktu yang lama akan habis juga, kan dimakan juga sama dimakan raya. Apalagi gardus ketika dia sudah kena air atau terlalu lama kena panas matahari, itu lama habis juga. Kertas boleh. Oke, itu. Oke, Pak Guru sudah jelaskan tadi apa yang termasuk dengan AI atau AI, kecerdasan artifisial. Oke, sekarang Pak Guru akan tampilkan ada website yang Pak Guru perkenalkan yang akan memisahkan yang mana sampah organik, yang mana itu sampah anorganik. Oke, lihat di layar. Nama alamatnya nama websitenya itu silakan lihat di layar. Bisa?
pilihan 1, 2, 3. Yang kedua, yang pertama image project atau gambar project. Gambarnya akan kita masuk. Dia ini contoh. Kita masuk di situ. Yang akan kita bahas hari ini dulu. Ini nanti. Ini dulu kita bahas. Guru bisa kalau sebentar. Boleh. Oke. Sudah lihat? Di sini ada 2 kelas. Sebentar juga kita akan masuk dalam sini. Kalau akan bagikan kelompok, kita akan masuk dalam sini. Oke. Ini yang akan kita kan ada 2 tadi, 2 materi, sampah organik dan anorganik. Kita akan di sini sebentar akan kita upload gambar. Di sini. Sebelum itu Pak Guru bagikan Chrome dulu. Pak Guru sudah siapkan ada beberapa Chrome ini Pak Guru siapkan untuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan maju ini. Saya buka dulu. Jadi website ini dia sangat membantu kita dalam hal memilah atau memilah bukan hanya sampah organik dan anorganik, banyak jenisnya. Yang penting kita masukkan dulu gambar-gambarnya apa saja. Contoh perbedaan ini bukan baik, ini bisa kita upload gambar atau bisa kita aktifkan kamera. Bisa pakai wajahnya kita, bisa pakai wajah orang lain, ataupun gambar yang kita ambil di internet. Nah, kemudian contoh di sini. Contoh di sini Pak Guru ubah, coba perhatikan di depan. Di sini bisa kita ubah namanya. Nih, bisa kita ubah, kita klik saja. Kita klik sekali. Kemudian kita terserah kita mau ganti nama apa. Contoh, hari ini kan kita bahas sampah organik. Oke, kita tulis sampah organik. Oke. Kemudian di bawahnya sampah anorganik. Sama kayak tadi kita klik saja, kemudian tulis sampah anorganik. Terus bagaimana lagi Pak Guru selanjutnya? Kalau kita mau pakai kamera laptop atau kamera Chromebook bisa. Kemudian kita mau upload juga gambar yang kita ambil di internet bisa. Nah, jadi kita upload gambar yang sesuai dengan topiknya atau judulnya. Jangan sampai tertukar, itu masalah. Jangan sampai tertukar. Oke, habis itu setelah kita upload masing-masing, ini di sini upload sampah organik, di sini juga upload sampah anorganik. Habis itu akan muncul di sini, dia akan terbuka ini. Halaman ini dia akan terbuka. Kalau sudah kalian munculkan gambar, akan terbuka sini. Jadi kita akan klik ini training model. Iya, jadi AI atau kecerdasan artifisial KA dia akan mengolah gambar yang sudah kalian kasih masuk di dalam. Jadi aplikasi AI itu dia akan olah gambarnya kalian. Oh, ini yang dia kasih masuk ini termasuk sampah organik. Oh, ini yang dia kasih masuk gambar ini termasuk sampah anorganik. Sebentar setelah dia selesai
di sini otomatis akan muncul kamera, akan terbuka secara otomatis kamera, akan secara otomatis terbuka. Nah, kemudian untuk memastikan AI ini salah atau tidaknya, kita akan coba sebentar. Kita akan coba, jangan sampai dia salah, jangan sampai kita ada sebentar. Nanti Pak Guru perintahkan carikan satu contoh atau beberapa contoh sampah organik dan anorganik. Oke, bisa diambil Chromebooknya nih. Oke. Ini siapa tadi yang 05 ini? Oke. Ini siapa yang 09? Coba lihat jaringannya kalau terhubung. Coba lihat jaringannya kalau terhubung. Sudah hitam di sini. Oke. Oke, Pak Guru keluar dulu. Oke, tugasnya kalian, tugas kelompok itu silakan buka Chrome-nya. Ini kalau lihat ada di Chrome itu yang model begini, silakan diklik. Ada? Ada. Oke, silakan diklik. Kelompok sudah? Kenapa? Apa masalahnya? Terus, apa itu? Oke, sabar. Pak Guru buka dulu. Nih. Nanti perhatikan di depan. Masuk. Begini tampilannya ya. Di Chrome-nya kalian. Oke, silakan klik plus di atas ini. Nih, plus. Nih. Sudah? Oke. Muncul begini? Oke, kelompok belakang muncul begini? Muncul? Oke, silakan kalian tuliskan contoh sampah organik di kolom sini. Di kolom sini. Ini. Langsung tulis saja. Contoh sampah organik. Sudah? Tulis. Ini. Contoh sampah organik. Satu dulu, organik dulu. Nanti sebentar baru anorganik. Mana? Oh ya, oke. Kalau sudah langsung klik enter. Langsung klik enter. Nah, sudah? Tuliskan contoh sampah organik. Ya? Oke, perhatikan di depan. Pak Guru juga sudah tuliskan contoh sampah organik. Enter, dia akan muncul. Itu. Setelah itu, kan masih gambar begini kan? Iya. Silakan klik gambar di sini. Nih ada sini. Kalau di belakang image tulisannya. Bahasa Inggris image.
Ada? Oke, sudah muncul. Oke, Pak Guru klik gambar atau image tulisannya. Oke, muncul gambar begini. Muncul. Yang lain muncul. Oke. Yang akan kita carikan sampah organik. Kalian juga sudah sebutkan tadi sampah-sampah organik itu apa saja. Nah, tugasnya kalian cari sebanyak 5 contoh sampah organik. 5 contoh sampah organik. Jadi, oke, coba perhatiin di depan dulu, perhatikan di layar dulu, perhatikan di layar. Pak Guru ambil satu contoh. Pak Guru ambil satu contoh. Pak Guru ambil satu contoh supaya kalian bisa. Itu sebentar gambar, ketika gambar yang kalian sudah pilih bilang oh ini termasuk sampah organik itu, kalian akan download atau unduh. Iya. Nah, kalian akan download atau unduh. Botol itu termasuk sampah organik atau non organik? Non-organik. Hah? Non-organik. Kalau daun? Organik. Organik. Sampah organik. Iya. Oke, lalu ambil contoh saja daun. Apa? Ini apa? Apa itu? Tidak apa-apa. Ini dihapus saja ini. Ini. Oke. Enter. Oke. Di layar ini sudah ada satu contoh sampah organik yaitu daun. Oke. Muncul pertanyaan, Pak Guru, bagaimana caranya kita download gambar di sini kalau di laptop atau di Chromebook? Itu di kursornya itu ada ininya? Ya, ada ininya kan? Ada. Nah, itu dia bisa diklik kanan, bisa diklik kiri. Bisa klik kanan, bisa klik kiri. Jadi, untuk bisa kita download gambar ini, itu klik kanan. Satu kali. Muncul kan? Iya. Ini. Simpan gambar sebagai. Oke, coba kita praktek langsung. Iya. Kita praktekkan langsung. Cari satu contoh sampah organik. Satu dulu, jangan di-download. Sampah dulu. Mana? Oke. Mana? Carikan satu contoh sampah organik mana? Oke. Gini. Coba perhatikan sini. Sabar, coba perhatikan sini semua. Tadi contoh-contoh sampah organik apa saja? Organik yang bisa terurai, yang bisa habis. Yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Botol sampah organik atau anorganik? Plastik itu sampah organik atau non organik? Anorganik. Oke. Ada apa lagi? Kertas. Tadi kan daun, ranting pohon, gardus, kertas. Apa lagi satu? Tisu. Oke. Pilih satu contoh. Sudah?
Mana? Cari, maksudnya begini, cari gambar begininya. Kalau itu kan terlalu banyak. Ini kalau organik itu daun ini saja, daun saja. Ini begini saja. Di sini kalau ambil gambar itu dia akan bingung nanti. Cari gambar lain. Ini sampah menurut saya tercampur semua organik. Oke, gini saja supaya mudah. Gini. Organik itu sampah daun itu termasuk sampah organik tidak? Termasuk. Jadi coba lihat di layar. Nih, lihat di layar. Contoh sampah organik. Ambil satu contoh, sabar. Ambil satu contoh. Kan dari sekian banyaknya tadi yang kalian sebutkan sampah organik, pilih satu contoh. Oh, sampah organik itu daun itu termasuk sampah organik. Oh, bagus. Saya tambahkan sini daun. Tuh. Oke, contoh sampah organik daun. Jadi ketika kalian klik daun, dia akan muncul hanya daun saja. Di situ dia akan muncul daun saja. Muncul pertanyaan, sampah organik, apalagi sampah organik selain daun tadi? Ranting pohon. Tuliskan di sampingnya di sini. Tuliskan di sampingnya di sini. Apa satu contoh sampah organik? Ketika Pak Guru klik enter, semuanya itu ranting pohon. Nggak ada lagi sampah-sampah lainnya. Oke, apa? Tisu. Enter lagi, muncul tisu semua. Iya. Nggak ada lagi gambar-gambar lain. Nggak ada situ batang pohon, tidak ada lagi di situ daun daun. Ya, karena hanya yang kita cari cuma tisu. Kemudian apa lagi? Gardus. Kita tambahkan di sini. Apa kita mau cari? Gardus. Kita klik enter. Gardus semua yang muncul. Itu supaya memudahkan kalian. Ini juga termasuk kecerdasan buatan AI. Juga sudah termasuk kecerdasan buatan untuk memudahkan kita. Apalagi tadi? Kertas. Tinggal kita tambahkan. Kertas. Contoh sampah organik kertas. Kita enter lagi. Muncul kertas semua ini. Kertas koran, kertas majalah, semua. Oke, untuk memudahkan kalian untuk cari gambar sampah organik, tambahkan saja di sampingnya di sini. Sampah apa yang kalian mau cari? Ya, silakan. Mana? Boleh. Jadi sini supaya memudahkan tuliskan nama di situ sampah apa yang kalian cari. Terserah kalian yang menurutnya kalian termasuk sampah organik itu yang seperti Pak Guru jelaskan tadi. Sampah organik itu apa saja? Apa? Sudah? Tadi apa saja coba yang organik? Dari itu. Ini. Oke. Mana? Ada tulisan?
Laut. Oke. Sabar dulu. Kita cari dulu. Sudah dapat? Sudah dapat? Di sana? Sudah. Ini? Sisa berapa? 5-5-nya sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya itu kan tadi sampah organik. Oke, itu tadi sampah organik. Oke, coba lihat di layar. Sekarang kalian carikan lagi 5 gambar yang sampah anorganik. Apa tadi contohnya sampah anorganik yang tidak bisa terurai? Plastik. Contohnya apa? Bungkus es giling, botol, apalagi pipet, apalagi kaleng. Kaleng apa? Kaleng apa? Yang ada di sekolah. Kaleng apa? Kaleng soda. Apa lagi? Pecahan kaca. Silakan cari 5 gambar berbeda untuk sampah anorganik. Sama kayak begini. Contoh sampah anorganik. Contohnya apa? 1. Botol. Enter. Muncul. Botol semua. Botol kaca, botol plastik, botol semua. Carikan 5 gambar. 5 gambar berbeda. Kayak tadi. 5 gambar berbeda. Anorganik. Simpan kayak tadi. Model simpannya simpan kayak tadi. Kalau mau pilih paling bisa geser ke bawah naik ke atas supaya kalian bisa lihat ke bawah itu bisa. Oke, tunggu. Sebentar ya. Coba kita ya. Oh, belum. Mana tadi contohnya? Simpan gambar simpan. Oke. Oke. Silakan cari lagi yang menurut kalian contoh sampah anorganik apa saja? Contoh sampah anorganik. Ya, mana? Apa itu? Lagi. Tulis ini tuh. Contoh sampah anorganik. Kan ada 5 tadi kan? 5 contoh berbeda. 5 contoh berbeda. Carikan Pak. Carikan. Sudah dapat? Bagi berapa? 2. Yang di belakang sisa berapa? Sisa 2. Kelompok ini sisa berapa gambar yang belum? 3 gambar lagi. 4 gambar lagi yang belum. Oke. Oke, ini sisa berapa gambar yang belum di-download? Sisa 4, 1 sudah. Oke. Kenapa?
Oke, udah. Berapa sisa tiga? Lima. Limanya. Oke. Kelompok di belakang sudah 55. Sini sisa berapa? Sisa 1. Kelompok ini sisa berapa? Lagi 1 lagi. Kelompok ini sisa berapa? Sisa 2. Ayo, mulai. Sebentar kita akan dia itu yang di sekolah. Jangan di rumah. Di sekolah aja dulu. Sekolah di kantor. Sebentar 10 gambar tadi 5 organik dan 5 anorganik kita akan pastikan lewat AI. Tidak. Yang ada di sekolah saja. Jangan di luar, yang di sekolah saja dulu. Yang ada di sekolah. Yang ada di sini. Apa itu? Ada tidak cakap? Di sekolah. Yang ada di sekolah. Sepatu. Sudah. Kelompok sini sisa berapa? 1 lagi. Kelompok sana sisa berapa? 1 lagi. Ayo, ayo. Apa itu? Sudah? Ini? Sudah. Ini? Yang di belakang? Sudah. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan masuk di website. Sebelum kita masuk di website atau alamat atau tautan, kalian harus cek dulu hasil download kalian atau hasil gambar yang kalian download. Coba klik ini yang gas data ini, gas data. Coba klik ini. Ya, yang gas data. Oke. Sudah? Coba lihat sama-sama. Coba lihat sebelah. Coba perhatikan sini. Coba lihat di Chrome-nya. Perhatikan di Chrome-nya itu ada di sudut kiri bawah ada tombol bulat warna hitam. Iya, ada. Itu diklik di sudut kiri bawah. Ya. Di sini ya. Bukan pijit, klik. Sudah. Pijit beda. Sudah. Klik. Pasti banyak aplikasi. Sabar. Ya. Ya, tombol hitam. Oke, sudah muncul? Nah. Oke. YouTube dong. Oke. Silakan cari nama file yang apa? Cari yang tulisan begini. Warna biru. File. Warna biru, file. Silakan diklik. Warna biru dia kotak. Sudah. Kotak warna biru. Sudah? Ya. File tulisannya. Oke, silakan diklik. Oke, sabar. Sudah? Oke. Ada yang tertulis itu download? Ada. Silakan diklik. Download. Ada 2 dong, Pak. Ada 2. Iya.
coba untuk perbesar gambarnya. Untuk perbesar gambarnya seperti ini, itu ada di sudut kanan atas yang modelnya begini. Ada? Ada. Silakan diklik. Model begini. Ada di sudut kanan atas. Ada? Klik. Dekatnya pencarian benar begini. Kayak kaca pembesar. Kayak kaca pembesar. Sudah? Oke, ini buka download. Oke. Sudah lihat hasil downloadnya kalian? Oke, sudah lihat gambarnya kalian? Udah. Oke, sekarang kita masuk di websitenya. Websitenya itu lihat di layar. Nanti buka Chrome-nya. Nih, yang begini tadi, yang kayak begini. Ini Chrome tadi. Chrome tadi seperti Chrome. Pakai sama saja. Oke. Kalau kamu lihat pakai Chrome, kita scroll. Oke, coba perhatikan di depan. Coba perhatikan di depan. Itu silakan kalian tulis ini. Apa itu? Tulis itu. Tidak terlalu. Oke, nanti perjelas dulu. Baik. Aku tuliskan saja, nak. Ya. Oke, ini dia nama website. Oh, ini nih. Tulis ini. Ini. Klik saya tambah plus. Jadi plus bagian atas. Ya, plus. Ada plus. Oke, silakan tulis. Teachable matching. Oke, silakan tulis itu warna biru. Oke, silakan tulis sudah masuk.
Sabar. Sudah? Sabar. Nih, warna biru. Ya. Ini ada dapat jawaban Sabar. Yang ini sudah masuk dulu di Google. Sudah? Ya. Oke, sudah masuk di Google? Ya, oke, silakan klik. Sudah masuk di Google? Oke, perhatikan di depan. Begini tampilannya ya? Iya. Oke, silakan klik ini. Mana? Nih. Lihat kursornya Pak Guru. Oke, Oh ya. lihat kursornya Pak Guru. Silakan diklik. Akan muncul seperti ini. Iya muncul tapi nggak ada videonya. Ketika kalian klik ini, akan muncul seperti ini. Sudah masuk? Sudah? Iya. Kelompok ini sudah? Belakang? Ini? Sana? Sudah. Oke. Silakan klik Get Start. Apa itu? Ini lihat layar. Nih. Get. Ini. Ya, diklik. Sudah? Oke, kita klik sama-sama. Iya. Langsung. Oke, muncul begini. Muncul. Muncul. Silakan pilih image project. Nih, diklik ya. Nah, ada pilihan? Ada. Oke, klik standar image model. Sudah. Baru kayak dia ada Klik image project. Sudah? Habis itu dia akan muncul begini. Klik ini. Nah, klik saja ini. Klik saja. Nah, klik saja. Terserah mau klik yang penting jangan keluar dari warna biru ini. Sudah. Muncul begini. Yang ini. Sabar. Muncul. Yang sana. Muncul begini. Oke. Arahkan kursornya kalian untuk klik di sini. Di kelas 1. Klik satu kali. Klik satu kali. Sudah? Yang kelas 1 ini ubah namanya jadi sampah organik. Ubah namanya. Jangan kelas 1. Tuliskan sampah organik. Ya. Begitu juga kelas 2. Kelas itu maksudnya tulis sampah organik. Nah, tulis sampah organik itu di bawah. Sampah organik. Mana? Apa itu? Ya, itu Excel. Oke. Nomor 2, sampah anorganik. Anorganik. Apa?
Di belakang sudah? Ya, enter silakan. Mau enter, mau ambil terserah. Kelompok sini sudah? Ubah namanya. Ubah namanya. Sudah? Begini. Ya, oke. Sama. Coba baik itu bukan sampah. Sampah. Nah, enter, spasi. Ini. Organik. Organik. Sampah anorganik. Silakan. Oke, sudah? Oke, selanjutnya kan ada gambar tadi. Ada gambar yang kalian upload. Yang kalian download. Itu kan ada dua tadi, sampah organik dengan anorganik. Yang pertama kita masukkan gambar sampah organik. Klik upload. Klik ini, upload. Udah? Apa yang muncul? Begini. Oke. Klik di atas. Klik ini. 1, 2, 3. Kenapa? Coba upload, klik upload. Nih, upload itu. Oke, klik itu. Oke, silakan cari gambar yang 5 tadi yang termasuk sampah organik. Awas jangan sampai salah itu karena ada dua tadi jenisnya. Sampah anorganik dengan sampah organik. Yang kalian akan kasih masuk itu sampah organik dulu. Yang 5 tadi. Jadi perhatikan memang gambarnya. Cari sampah yang mana itu sampah organik yang bisa terurai, yang bisa jangan kasih Pak Guru kalian yang mana? Satu karena dia ngupload satu. Kalian cari yang mana itu sampah organik tadi yang 5 kalian dulu 5 gambar. Kan ada dua kan, sampah organik dengan sampah anorganik. Klik saja gambarnya. Ya, kamu cari dulu. Oh, yang sampah organik itu yang mana? Klik saja. Di-upload satu-satu. Oke. Loading. Oke. Itu satu ya. Oke. Contoh begini. Coba perhatikan di depan. Ini ada satu gambar yang Pak Guru download tadi sampah anorganik. Pak Guru tekan, buka. Dia akan loading. Salah penempatan ini sampah anorganik, bukan anorganik. Oke. Jadi Pak Guru simpan di bawah. Ini. Kemudian sampah anorganik. Jadi tidak bisa pilih satu kali dia, tidak bisa satu-satu. Sebanyak 5 itu, 5 gambar berbeda. Jadi kalau sudah muncul begini, berarti sudah masuk gambar di dalam. 5 yang kasih masuk satu. Jadi kamu yang lolos. Ya. Apa lagi? Yang mana itu sampah organik? Iya, yang bisa hancur. Ada 5 tadi kan?
Kalau sudah dapat sudah upload 5 gambar sampah organik, di bawah itu ada lagi sampah anorganik, upload lagi gambarnya. Cari lagi, kan harus ada 5 gambar yang kalian upload di sampah organik. Oke, buka. Buka. Oke, sudah 2. Apalagi ini lagi ini. Tangkap saja kita. Cari lagi mana itu sampah organik. Ada 5 tuh, ada 5. Anorganik turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya, itu upload lagi gambarnya. Ya, upload. Kemudian gambar itu, ya. Nah, cari itu 5 gambar tadi yang anorganik itu. Ada 5 nah, jadi 10 semua gambar. 5 organik, 5 anorganik. Apa? Sudah 5 itu. Ini sudah 5 ini. Upload lagi, kurang 1 kayaknya. Upload lagi ini. Oh, 5. Oke, aman. Oke, sekarang sampah anorganik. Klik upload. Upload apa? Bisa klik ya. Itu. Ini ada sampahnya. Upload lagi gambar yang anorganik itu. Ya, cari mana itu gambar anorganik itu. Yang 5. Oke, sudah semua? Ini contoh saja, ada 2. Yang komoditas masuk organik dengan anorganik. Sudah ketemu semua? Ya, oke, sabar. Oke, sudah? Ini berapa gambar? 5. Oke. Ini berapa gambar? Sudah semua? Sudah semua. Oke. Silakan klik training model. Nih, training model. Oke, klik. Sabar. Prepare training data, menganalisis. Dia mengelola. Sabar, masih. Ya, enggak apa-apa. Modelnya begitu? Iya. Oke. Ini. Iya, training model. Oke, sudah muncul video? Iya. Ini muncul ya? Oke. Coba. Muncul video ya? Iya, Oke. Muncul kamera? Klik. Oke, sudah ada? Coba angkat sampahnya. Angkat sampahnya. Boleh. Angkat sampahnya. Oke. Botol plastik ya. Kalau
kalian kasih masuk botol plastik, kayak Pak Guru itu kan sampah anorganik. Anorganik itu kan Pak Guru kasih masuk. Coba perhatikan sini. Pak Guru kan kasih masuk sampah anorganik itu botol. Jadi Pak Guru arahkan di kamera botol, dia akan naik. Oh, bukan botol ini, botol itu, botol yang tidak ada warna. Karena harus sesuai dengan gambar yang kalian kasih masuk. Harus sesuai dengan gambar yang kalian kasih masuk. Jangan naik turun. Oke, silakan coba. Pak Guru mau lihat. Arahkan. Ya. Arahkan di kamera. Nah itu, dia sudah bergerak itu. Nih, dia menganalisis data. Apakah gambar yang kalian kasih masuk ini dia termasuk sampah organik atau anorganik? Yang kebanyakan anorganik. Berarti gambar yang benda yang kalian pegang ketika muncul di situ otomatis. Oke. Coba masukkan gambar. Nah, coba daun di sini. Dia lebih besar di organik, berarti gambar yang kalian pegang itu ada di sini di gambar ini. Nah, tinggi dia. Nah. Oh iya, ini awas ada dia bocor kayak ini motor ini. Ada tempat tadi di lambat. Coba tes. Ada yang lain? Sampahnya. Kalau yang anorganik, ada tidak yang plastik sama? Yang turun organiknya, naik anorganik. Coba taruh di kamera. Nah, lihat, dia itu naik turun berarti dia itu termasuk sampah yang kalian sudah itu dia termasuk sampah organik. Coba yang lain. Awas, basah. Itu organik. Coba ada tidak plastik yang begini yang kita masuk di sampah anorganik. Oh, bagi. Jadi gini ya. Coba perhatikan sini dulu. Benda atau barang yang kalian pegang itu harus sesuai dengan gambar yang kalian upload di situ. Yang kita upload, yang kita kasih masuk. Walaupun ini termasuk sampah anorganik, tetapi kalian tidak kasih masuk dalam di situ gambarnya, otomatis AI tidak bisa prediksi apakah dia termasuk sampah organik atau anorganik karena kalian tidak kasih masuk gambar plastik ini, jadi tidak bisa terdeteksi dia. Harus banyak ya, boleh kertas, ada tidak di sini. Nah, harus sesuai dengan
gambar yang kalian kasih masuk. Kalau kalian tidak ada gambar yang kalian kasih masuk, apa? Iya, daun mati, jangan daun hidup. Daun mati ada di yang kayaknya. Ada sana. Ya, boleh ambil. Harus sesuai dengan warna gambar di dalam. Kalau daun kering, daun kering. Kalau daun hidup, daun hidup. Berarti harus masukin ke sekolah. Nah, karena sesuai dengan gambar yang kalian kasih. Oke. Jadi yang termasuk sampah. Iya, termasuk sampah organik. Termasuk sampah apa dia? Apa? Boleh. Bisa. Ada tidak kertas yang kalian harus masuk? Ya, boleh. Berarti dia terdeteksi di sini. Sampah organik. Apalagi selain itu? Plastik. Ada tidak yang bungkusan yang masuk di sini? Berarti dia tidak terdeteksi gambarnya. Coba. Dia termasuk sampah. Dia mendeteksi apakah dia termasuk sampah organik atau non organik. Ya, sesuaikan dengan gambar yang kalian ambil. Oke, sudah masuk semua? Sudah masuk? Oke. Oke. Sudah? Oke. Oke. Coba perhatikan sini dulu semua. Perhatikan sini dulu. Jadi di dalam website ini tidak harus sampah organik atau sampah anorganik, tidak harus. Bisa kita ubah. Contoh, nama hewan. Hewan apa di sini? Kucing. Gambar kucing atau gambar anjing atau gambar ayam atau gambar sapi. Bisa kita ubah. Atau pakai mukanya kita bisa. Tetapi bukan di-upload, tapi di webcam. Web kamera. Jadi ketika kita klik ini, kamera akan otomatis hidup, kemudian akan foto wajah kita. Nah, untuk supaya bisa AI dia mendeteksi wajah kita atau wajah orang lain, sama kayak tadi, upload di sini, kemudian model training. Jadi ketika wajah kalian yang muncul, AI bisa deteksi bilang, oh si ini mukanya ini yang muncul, mukanya ini yang muncul. Tetapi contoh kita bikin dua, mukanya Zisra dengan mukanya Umi. Contoh kita tuliskan di sini Zisra, di bawahnya Umi. Nah, ketika kita mau klik model training akan muncul begini, akan muncul kamera. Jadi di bawah di sini juga dia akan berubah namanya. Di bawah sini dia akan berubah namanya. Di atas sini Zisra, di bawah di sini Umi. Jadi ketika kalian munculkan gambarnya kalian, gambar mukanya kalian di kamera, gambar mukanya orang di kamera, dia akan naik turun begini. Dia akan mendeteksi ini yang muncul di kamera ini mukanya siapa, ini yang muncul di kamera ini mukanya siapa. Itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke.
Oke, coba diam dulu. Perhatikan. Tadi kita sudah sama-sama mencoba website atau hal-hal baru yang mungkin belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau tanya dulu. Selama proses pembelajaran menggunakan AI atau laptop yang kalian gunakan sekarang, terus Pak Guru mau tanya, apa yang bisa AI lakukan selama kalian proses belajar mengajar ini? Membantu yang tidak paham. Oke, sesuatu yang kita belum paham, apalagi Membacakan salah satu pembelajaran. apanya? Semacam kita KTP. Nah, Kita sudah tahu jawabannya, kita tanya. oke, itu memecahkan masalah. Oke, apalagi? Bisa AI bisa bantu kita makan. Caranya bagaimana? Oke, pertanyaan kedua. Apakah AI selalu benar? Apakah AI tidak pernah salah? Jadi begini, AI itu bukan manusia. Ya, AI itu kecerdasan buatan. Jadi AI itu bisa salah juga. AI bisa salah. Sesuai dengan tadi, gambar yang kalian kasih masuk dengan gambar yang kalian munculkan di kamera itu harus sesuai. Nah, ketika ada benda yang kalian munculkan, kemudian tidak ada di gambar yang kalian upload, jadi AI tidak bisa pastikan apakah dia termasuk organik atau sampah anorganik. Jadi AI itu tidak selamanya benar. Begitu juga ketika kalian cari informasi di ChatGPT atau Cici, jangan otomatis ambil semua. Dibaca dulu semua, dibaca. Kalau sudah pas, sudah benar dengan kenyataan, silakan ambil. Tetapi kalau tidak sesuai atau tidak benar, jangan ambil. Karena dia juga itu ambil informasi yang orang lain masukkan di dalam AI, kayak Google, Chrome gitu. Apapun yang dia dapat, dia share. Jadi ketika ada sesuatu yang masih asing atau belum pernah dia dapatkan, dia tidak bisa prediksi apakah dia benar atau salah. Jadi secara garis besar, AI itu tidak selamanya benar. Tidak selamanya benar. Oke, ketiga, apa pentingnya memberikan contoh yang benar dan cukup banyak? Apa pentingnya? Ketika kita masukkan gambar-gambar banyak-banyak untuk AI, apa pentingnya? Betul. Oke, untuk masukan juga termasuk di AI itu pentingnya itu supaya dia bisa lebih luas prediksinya atau klasifikasinya tentang sampah organik dan anorganik. Oke, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian isi. Oke, masing-masing itu ada satu. Ini. Ini dengan sini. Ada dua tugas, satu dengan tiga. Lembaran kedua dan lembar ketiga. Ini lembar kedua dan lembar ketiga. Ini lembar kedua, lembar ketiga. Lembar kedua, nanti baca di atasnya apa keterangannya.
Ya, jawab di lembar kedua. Lembar kedua, lembar ketiga. Ini. Ada lembar ketiga yang juga. Baca sesuai keterangan di sini. Tuliskan contoh sampah di lingkungan sekolah yang sesuai dengan jenisnya. Ini jelaskan ini saja. Organik apa jenisnya? Organik apa jenisnya? Baca keterangan. Jenis-jenis sampah organik. Silakan tulis. Apa? Belum. Kemana tadi? Importnya? Apa? Ini kan tulisannya. Tuliskan contoh sampah di lingkungan sekolah yang sesuai dengan jenisnya. Sampah organik yang ada di sekolah misalnya. Sampah organik kaca. Apa organik? Iya. Sampah organik atau organik di sekolah misalnya. Iya, yang ada di sekolah, yang ada di sekolah. Iya, sesuainya di lingkungan sekolah yang sesuai. Simpan gambar-gambar sampah yang terbuka. Ini tuliskan dulu contohnya apa jenis-jenisnya. Oke, sudah? Mana gardus? Ada gardus. Tisu ada tisu. Nggak usah ini. Nggak usah ini. Oke, yang sudah silakan stop. Yang sudah silakan stop. Tulis namanya, nama kelompoknya. Ya, nama kelompok. Terserah kelompok apa namanya. Sesuaikan saja kelompok apa namanya. Sesuaikan saja nama kelompoknya. Mana penutupnya? Biasin saja kita sini. Tulis nama kelompoknya. Ya, terserah. Bagaimana? Kenapa? Oke, silakan stop. Oke, silakan stop hasilnya. 1, 2, 3. Baru 3 orang. Baru 3 kelompok. Kenapa? Sebentar. Ini dulu. Biar KPD-nya dulu. Ayo, biar KPD-nya dulu. Baru 2 ini. Bisa 2 lagi. Oke, 1 lagi. Oke, kelompok sini, mari. Oke, silakan kelompoknya kasih mati baru sini. Kasih mati kelompoknya. Dikasih keluar dulu. Itu ada X, tanda X di sudut kanan atas. Nih, seperti di layar. Ada tanda X di sudut
sudut kanan atas. Habis itu nah, silakan bawa sini. Oke, satu. Oke, 09, 03, 15, 05. Oke, 15. Ya otomatis itu ya. Jangan begitu ya. Oke. Mana 05? Ya. 05. Ayo, mari 05. Ayo bawa. Ayo. Lihat dulu lah. Kalau sudah mati lampu di sini, lampunya ini pasti bawa. Oke, bawa sini. Oke, coba duduk semua dulu. Duduk dulu. Oke. Oke, coba duduk dulu semua. Oke, coba perhatian sini. Bisa. Oke. Tadi sudah kita pelajari tentang AI. Dalam kehidupan ini juga termasuk dalam kehidupannya kalian sehari-hari. AI itu apa saja yang bisa dia bantu, kalian sudah tahu. Kemudian juga ada tadi alamat atau website yang secara langsung kalian buat sendiri, kasih masuk gambar sendiri, cari sendiri gambarnya, kemudian upload sendiri, kemudian prediksi klasifikasi juga gambarnya apakah dia termasuk sampah organik dan anorganik. Jadi Pak Guru tekankan lagi, Pak Guru ulang lagi, secara garis besar AI itu bisa bantu memecahkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Begitu juga AI tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan manusia, karena manusia sendiri yang kasih informasi di AI, sehingga AI itu dia bisa memahami, oh ternyata ini yang namanya sampah organik, oh ini namanya sampah anorganik. Kalau seumpamanya kita tidak kasih masuk, otomatis AI tidak bisa bedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru atas pelajaran hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kalian, semangatnya kalian. Walaupun ada beberapa kendala tadi Chromebooknya, kemudian juga terhalang beberapa, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Mungkin cukup sekian pelajaran dari Pak Guru. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih bagus daripada ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.